Kalau afdalnya iya. Dan untuk pendapat tentang masalah harus wudhu kalau membaca Al-Quran ini banyak sekali ya. Ada yang mengatakan wajib membaca Al-Quran, wajib wudhu pada saat baca Quran. Ada yang mengatakan sunnah wudhu pada saat baca Al-Quran. Ada yang mengatakan tentu tidak masalah, tidak wudhu pun. Yang penting jangan ada halangannya seperti misalnya haid, ya, nifas, ya, jangan ada itu. Kalau itu insya Allah tidak ada, maka tidak ada masalah. Jadi kalau Anda berpegang pada pendapat pertama yang mengatakan bahwasanya wajib untuk wudhu, ya, membaca Al-Quran, maka tentu di sini kalau batal, Anda wudhu lagi. Ya. Tapi kalau Anda berpegang pada yang sunnah, maka juga hukumnya sunnah tentunya. Hukumnya juga sunnah ya, Allahu alam. Jadi kalau saya pribadi masih berpegang pada pendapat yang mengatakan sunnah. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiksa. Ya, sabda Nabi SAW jelas masalah itu. Kata Nabi SAW, kalau orang mukmin meninggal dunia, maka akan datang kepadanya tiga sosok malaikat. Satu malaikat maut di ubun-ubun kepalanya, dan dua malaikat kasih sayang yang ada di kiri kanannya yang membawa kain kafan dari surga. Kalau dia orang beriman ya, kemudian malaikat di atas kamu. Setelah itu ruhnya keluar seperti air keluar dari mulut kendi, kata Nabi SAW. Kemudian belum sesaat keluar ditangkap atau dipegang oleh malaikat rahmat, dibungkus dengan kain kafan dari surga lalu dibawa ke langit. Begitu naik ke langit tentunya, setiap menembus 7 lapis langit di atas kepala kita ini, para malaikat berkata, ruhnya siapa ini? Sungguh mulia ruh ini. Kata Nabi SAW, karena ruh itu mengeluarkan bau lebih wangi dari bau kasturi. Dan semoga insya Allah kita termasuk tentunya. Kemudian para malaikat mengatakan semoga Allah melewatkan ya roh ini di sisi kami. Lalu kemudian terdengar suara dari langit, Allah berfirman, catatkan hambaku ini termasuk ahli surga, kembalikan dari dunia karena di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Lalu kemudian dikembalikan ruhnya bersama jasadnya diantar oleh kerabatnya atau orang-orang yang mengantarnya. 3 langkah mereka pulang meninggalkan kuburan tersebut, dia masih bersempat dengan malaikat lalu mendudukkan dia dan menanyakan kepadanya pertanyaan yang sudah masyhur, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu. Maka kalau dia orang beriman, kata Nabi SAW, dia akan masuk dalam firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya. Allah akan menetapkan di lisan orang-orang beriman untuk menjawab di dunia, maksudnya di kuburan di sini lebih tepatnya kata sebagian ulama tafsir, dan di akhirat, dan di akhirat. Nah, di akhirat di sini maksudnya adalah apa namanya? Maaf, di dunia, maksudnya di dunia kalau ditanya tentang hukum-hukum agama, dan di akhirat maksudnya di alam barzah atau di kuburan. Kemudian dibukakan baginya setelah dia jawab dengan sangat mudah pertiga pertanyaan tersebut, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu. Maka setelah itu dibukakan baginya pintu neraka dan dia ketakutan melihat neraka itu karena sangat panas dan tercium bagi dia bau busuknya. Kemudian malaikat mengatakan, lihatlah dari apa Allah sampai kepadanya bau wanginya. Kemudian dia gembira, kata malaikat, ini tempat kau sekarang dan kau akan kekal abadi di dalamnya. Maka setelah itu datang orang di sebelahnya, tampan, bersih, wangi, di kuburan ya ini. Maka dia pun sempat kaget sambil mengatakan, siapa kamu ini? Sungguh sempurna ciptaan Allah pada dirimu. Maka dia pun berkata, saya adalah amal soleh yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Kemudian setelah itu orang tersebut mengatakan, saya amal soleh akan menemani kau sampai hari kiamat. Lalu kemudian diluaskan kuburannya seluas pandangan matanya, dan Allah berfirman kepada para malaikat, ya, bentangkanlah jalannya, ya, atau bentangkanlah permadaninya dari surga. Maka terciumlah bau wangi surga kepadanya dan dia menikmati itu setiap pagi dan petang. Nah, kita masuk ke pertanyaan tadi, bagaimana dengan orang kafir? Kata Nabi SAW, sebaliknya, kalau dia orang kafir, maka akan datang kepadanya malaikat. Yang malaikat itu 3 malaikat, 2 malaikat penyiksa di kiri kanannya dan 1 malaikat maut di ubun-ubun kepalanya. Sambil mengatakan malaikat tersebut, hai jiwa yang busuk, keluarlah kepada murka Tuhanmu. Maka ruh itu tidak mau keluar, berantakan dalam tubuh orang tadi. Kemudian malaikat maut mencabut dengan keras, ya, ruhnya itu dicabut dengan keras. Ibaratnya bulu domba yang dililitkan di bulu domba yang basah dililitkan di pohon berduri lalu ditarik dengan keras sehingga berantakanlah
bulu domba itu. Nah di sini teman-teman sekalian, setelah ditarik dengan keras, belum sesaat keluar, kata Nabi SAW, dibungkus dengan kain kafan dari neraka oleh dua malaikat penyiksa. Dibawa ke langit. Pas tiba di langit pertama saja, ini sungguh buruk roh ini. Nah, karena roh itu kata Nabi SAW mengeluarkan bau yang lebih busuk daripada bau bangkai. Wa na'udzubillah. Kemudian setelah itu, ya, eh, terdengar suara dari langit. Allah berfirman, catatkan hambaku ini termasuk penghuni neraka, kembalikan dari dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya bangkitkan. Maka diantarlah bersamaan dengan jenazahnya, diantar atau jasadnya diantar oleh kerabatnya atau orang-orang yang dekat dengan dia. Begitu dia tiba, atau begitu 3 langkah orang yang mengantar, akan datang malaikat mendudukkan dia lalu berkata kepadanya, menanyakan kepadanya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu. Kalau dia orang kafir, jawabannya dalam hadits adalah innama aqulu kama kana yaqulun nas. Saya nggak tahu, saya cuma ikut-ikut dulu orang mengatakan apa. Maka dibuatkan baginya pintu surga dan dia kagum dengan bau wanginya, dia kagum dengan pemandangan indahnya, taman-tamannya dan segala macam. Maka malaikat mengatakan, lihat dari apa kau haramkan dirimu. Lihat dari apa kau haramkan dirimu. Baginya pintu neraka. Sampailah kepadanya panasnya neraka itu dan bau busuknya. Maka malaikat mengatakan, lihatlah, ya, ini tempat kau sekarang dan kau akan abadi di dalamnya. Maka setelah itu, teman-teman sekalian, akan datang dalam 2 riwayat Bukhari. Yang pertama, malaikat yang tidak punya pendengaran dan penglihatan. Bagaimana? Allahu a'lam, kita tidak tahu. Kita imani saja. Maka malaikat ini akan datang, kemudian membawa sebuah besi, yang kalau besi ini seluruh jin dan manusia bergabung untuk mengangkatnya atau membaliknya, mereka tidak akan mampu karena beratnya, ya. Maka dihantamkanlah kepada si mayit ini, hancurlah dia, kemudian diutuhkan lagi. Begitu terus sampai menjelang hari kiamat. Kemudian riwayat yang lain adalah Allah membuat dinding kuburannya menghimpit tubuhnya sampai tulang rusuknya seperti ini. Setelah itu, ya, hancur lebur, lalu kemudian diutuhkan lagi. Dan sebagian ulama mengatakan digabungkan kedua siksaan ini, cambukan yang menghancurkan dan juga himpitan kuburan yang menghancurkan tulang rusuk. Kuburannya lubang dari lubang neraka, ya. Mohon maaf saya jelaskan agak panjang karena memang hadis ini sayang kalau kita potong hanya menjelaskan orang-orang di alam barzah sana. Dan selanjutnya di Cerana, jazakumullah khairan. Ini sesuatu yang daruriyat, ya, maksudnya kita nggak bisa lagi negosiasi soal seperti itu karena darurat, ya. Keberadaan dia sebagai perawat dibutuhkan, ya, mirip dengan kasus bagaimana kalau dokter kandungan laki-laki, kan gitu. Itu perawatan, ya, itu agak sulit kita untuk keluar daripada itu. Yang penting tentu bukan tersingkap auratnya. Saya yakin sekarang malah makin tertutup, ya. Nah, Allahu a'lam. Setahu saya insya Allah tidak ada masalah khusus masalah ini, ya, khusus masalah ini. Setelah salam, Ustaz, orang tua saya sakit stroke sudah 2 tahun nggak bisa bicara. Pertanyaannya gimana solusinya? Kalau saran saya, stroke ini masih bisa diobatin, ya, sebenarnya. Saran saya teman-teman coba untuk bekam, ya, coba untuk bekam, coba cari teman-teman pembekam yang ahli di bidangnya. Insya Allah di Indonesia tidak asing soal itu, mungkin Anda juga bisa search di Google, mudah-mudahan insya Allah akan keluar nama-nama mereka, ya, atau tempat-tempat praktek yang tepat, apalagi kalau bisa dipanggil, ya, maka itu sangat baik. Coba dibekam. Kalau yang ahli di bidangnya insya Allah dia bisa bekam di titik-titik tertentu yang mudah-mudahan terapi ini bisa menyembuhkan, karena Nabi SAW memastikan masalah itu. Kesembuhan pasti di 3, yaitu yang pertama saya bekam, maksudnya tadi keluarin darah itu, ya, sekarang juga sudah menggunakan jarum, kemudian madu dan juga kai, ya, kai. Dalam masalah ini saran saya untuk orang stroke menggunakan ketiga pengobatan ini. Jadi dia bekam, terutama di hari-hari sekarang, ya. Insya Allah kalau tanggal hijriyah sesuai dengan pertanggalan Indonesia, ya, 17 Syaban, maka hari ini Anda bisa bekam, atau 19 atau 21. Kemudian Anda konsumsikan madu beliau setiap saat
Kalau bisa sedikit diruqyah, dibacain ayat-ayat ruqyah ya, seperti misalnya Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas. Coba Anda kai. Nah, kai ini menggunakan besi panas, memang harus ahlinya ya. Saya pernah lihat sendiri, ada orang di Saudi, teman-teman sekalian, itu stroke, nggak bisa bergerak sama sekali. Kemudian digunakanlah semacam alat, mungkin sudah dijual model baru sekarang ya. Jadi dia itu sudah panas besinya, terus dititikkan, Allah tabarakallah, sekian lama, nggak bisa bergerak, tiba-tiba bergerak, tidak bisa ngomong, tiba-tiba bisa ngomong ya. Juga tidak ada salahnya teman-teman coba terapi dengan fasdu ya. Dengan fasdu, itu insya Allah bi'inillah nanti mudah-mudahan bisa membantu ya. Seperti itulah. Kalau itu yang ditanyakan ya, bagaimana mengobatinya ya. Tapi kalau yang penanya maksudkan di sini adalah solusi dalam ibadah, karena di sini tidak dirincikan apa yang diharapkan. Kalau Anda maksudkan adalah masalah ibadah, stroke, misalnya bagaimana sholatnya misalnya, itu masuk dalam sabda Nabi SAW, "U'budullah mastata'tum." Sembahlah Tuhan Allah kalian semampu kalian. Seperti itulah ya. Jadi dia mampunya sambil baring, dia tidak bisa juga, atau dia bisa bergerakkan anggota tubuhnya semampunya, itu yang dilakukan. Kalau dia tidak bisa, maka walaupun dengan isyarat mata, insya Allah cukup ya. Baik, selanjutnya pertanyaan. Setelah salam, saya mau tanya cara akikah di saat wabah. Anda amanahkan saja kepada rumah-rumah makan yang mengelola itu, yang insya Allah paket akikah banyak. Paket akikah. Kami pun di restoran Ajwad masih melayani masalah itu ya. Jadi tinggal amanahkan saja. Misal anak saya laki-laki, tolong ini saya amanahkan. Nanti juga bisa dialokasikan oleh tempat di tempat itu. Misalnya Anda ada di luar kota, Anda mau di kota lain misalnya yang bisa melakukannya. Kan yang penting penyembelihannya dan pembagian dagingnya itu kan sunnahnya ya. Anda tidak harus memakannya kecuali memang Anda di lokasi kota yang sama. Nah, biasanya itu di restoran sudah dijual dengan paket makanan dan sudah di packing sehingga mudah untuk dibagikan ya, mudah untuk dibagikan. Kalau Anda di daerah Jabotabek, insya Allah Anda bisa kontak ke tempat kami ya, 08 satunya 3 kali 330 0909 atau 1010 ya. Itu insya Allah bisa dibantu oleh teman-teman nanti. Ya, selanjutnya pertanyaannya, hukum berwudu tanpa busana gimana Ustaz? Kalau di kamar mandi Anda sendirian tidak ada masalah ya. Nah, asal jangan tempat umum gitu kan. Kalau tempat umum itu berdosa. Tapi kalau Anda lagi mandi sendiri ya ada masalah. Insya Allah tidak ada masalah. Bahkan saya pernah membahas dalam bab wudu itu ya. Kalau kita lagi di kamar mandi sendirian, maka kita bisa leluasa menjalankan sunnah Nabi SAW. Dalam hadis disebutkan sesungguhnya perhiasan. Jadi anjurannya adalah kalau misalnya sampai sini pergelangan dilebihkan, gitu kan. Kalau sampai siku dilebihkan, gitu, dilebihkan. Sampai mata kaki dilebihkan. Dan itu kesempatan kita kalau lagi mandi, seperti itulah ya. Juga dalam sebuah hadis Nabi SAW, sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat, tempat-tempat wudunya akan mengeluarkan cahaya ya, dari bekas wudu ya. Maka siapa yang bisa memanjangkan jamahannya, lakukanlah. Maksudnya dilebihkan supaya tentu akan kena semuanya ya. Seperti itu, maksudnya akan kena cahaya itu akan kena air wudu di sini maksudnya ya. Kemudian selanjutnya, seberapa besar pengaruh siwak untuk wabah ini? Saya tidak tahu kalau maksud pengaruh dalam arti kata menyembuhkan ya. Tapi insya Allah nanti akan ada bahasan khusus masalah siwak. Dia lebih kepada masalah gusi dan gigi ya. Makanya saya belum fokus untuk membahas itu. Kita masih memilih beberapa tema-tema yang berhubungan dengan makanan dan minuman dulu insya Allah ya. Tapi siwak ini bagian daripada syariat. Kalau Anda tahu, kalau Anda tanya seberapa besar pengaruhnya atau kewajiban seorang muslim ya. Dalam arti kata ini kewajiban bukan wajib yang berdosa kalau ditinggalkan ya. Artinya kepedulian dia seorang muslim terhadap siwak, maka saya akan jawab
itu harus sangat besar ya. Dan zaman sekarang kalau kita tidak ada siwak maka kita bisa ganti dengan sikat gigi ya, kita niatkan begitu. Karena memang ini sangat dianjurkan ya. Kalau saya tanya kepada Anda berapa kali Anda sikat gigi sehari, mungkin Anda akan menjawab kalau yang bersih itu 3 kali, karena sampai 5 kali sehari gitu kan. Jadi mungkin dia sikat gigi pagi pada saat dia mau aktivitas, mungkin siang hari selepas makan, mungkin malam sebelum tidur ya dia sikat gigi juga. Maka ini yang biasanya umum orang lakukan. Tapi apakah Anda tahu teman-teman sekalian, dalam Islam kita disuruh untuk ya, menggunakan siwak ini eh, sampai puluhan kali dalam sehari. Kalau Anda mau tahu kenapa, Anda dengarkan hadisnya ya. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kalau aku tidak menyulitkan umatku, aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali mau sholat. Jadi bersihkan mulut gitu kan. Apalagi memang kandungan siwak itu sangat bagus buat kekuatan gigi dan juga gusi ya, seperti itulah. Maka Nabi alaihissalam mengingatkan masalah itu. Sekarang kalau kita di setiap kali mau sholat dianjurkan untuk bersiwak. Kita hitung sholat wajib saja sudah 5 kali ya. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kan gitu, 5 waktu sholat. Berarti 5 kali kita sikat gigi lah istilahnya. Kemudian juga kita belum bicara sholat sunnah. Misal sholat ada qobliyah subuh, ya. Berarti sudah tambah 5 waktu sholat, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, tambah qobliyah subuh, berarti sudah 6. Kemudian ada 4 rakaat sebelum duhur, ya, sunnah Nabi. Maka ini berarti 2 kali lagi bersiwak, berarti sudah 8 kali ya. Ada 4 rakaat sesudah duhur, berarti sudah 10 kali. Karena 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, berarti 2 kali bersiwak. Dan ada 4 rakaat sebelum asar, berarti sudah 12 kali. Ada 2 rakaat sebelum maghrib, ya, berarti sudah 13 kali. Kemudian ada 2 rakaat sudah maghrib, itu berarti 14 kali. Dan juga ada 2 rakaat setelah isya, berarti 16 kali. Itu dalam sholat wajib dan sholat yang menyertainya atau rawatib, qobliyah dan ba'diyahnya. Belum kita bicara masalah sholat duha. Ya. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Kalau kita ambil 12 rakaatnya, tambah 6 sekitar 22 kali. Kemudian juga sholat malam. Ya. Ada 8 rakaat sholat malam, berarti 4 kali bersiwak. Karena 2 rakaat salam, siwak lagi. 2 rakaat salam, siwak lagi. Dan witir 21. Ya, berarti Anda kurang lebih bersiwak ya di sholat malam itu. Di tahajudnya 4 kali, di witirnya 2 kali, berarti 6. 22 tambah 6 sudah 20 sholat wudhu, yang belum sholat taubat. Jadi banyak sekali. Ada hadis Nabi SAW juga yang lain, setiap kali mau wudhu. Jadi, kan? Belum lagi hadis Nabi SAW yang berbunyi, atau bukan Nabi yang menyebutkan, riwayat ya. Dikatakan kalau Nabi SAW setiap kali, kata seorang sahabat, setiap kali Nabi SAW ingin masuk ke dalam rumahnya, maka beliau selalu bersiwak pada saat mau interaksi dengan pasangannya karena menjaga bau mulut ya, seperti itulah. Jadi banyak sekali manfaatnya. Selanjutnya di sini pertanyaan, bagaimana cara menguatkan ingatan? Mohon jawabannya Ustaz. Terima kasih. Sering melatihnya. Jadi otak kita ini tergantung bagaimana Anda sering melatih. Makanya dalam Islam itu kita ada jumlah angka, ada hafalan yang seperti misalnya tawaf 7 kali, sa'i 7 kali ya gitu. 7 lapis langit, 7 lapis bumi ya. Kemudian 7 surah awal yang panjang atau sabu' tiwal dalam Al-Quran itu kan disebutkan. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, ada hitungan ya. Kemudian kita lihat dalam ayat Al-Quran untuk melatih hafalan kita, ada surah Ar-Rahman yang sering terulang, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, gitu kan. Dan ini teman-teman sekalian tentu saja melatih ya hafalan kita. Ada wadduha, ada wasyamsi waduhaha ya. Dan ada beberapa yang lainnya. Ini semua memang untuk melatih akal kita atau hafalan kita. Dan kita dalam Islam disuruh menghafal. Ya, terpujilah orang yang hafal Al-Quran, terpuji orang yang membaca doa-doa. Bahkan memang kita harus hafal seperti bacaan sholat. Nggak mungkin kita nggak hafal gitu kan. Kita harus menghafal bacaan sholat itu. Kita juga harus menghafal ilmu yang kita pelajari. Jadi memang dengan cara melatihnya. Setahu saya begitu. Makanya yang saya tahu ya, untuk sebagian orang mengadakan terapi supaya tidak stroke ya.
dan tidak pikun. Kalau orang-orang sudah tua, biasanya sengaja disuruh ajak untuk menghafal, membaca, gitu seperti itu. Jadi kalau ada pemahaman yang mengatakan bahwasanya orang kalau sudah tua sebaiknya tidak, ini pemahaman yang keliru. Saya masih terus melatih untuk selalu menghafal. Coba kita menghafal, berusaha. Itu sangat baik ya. Baik, saya akan pindah ke YouTube insya Allah pertanyaannya. Yang pertama di sini, bolehkah wanita haid berwudu? Saya pernah singgung itu ya. Setelah salam tentunya Waalaikumsalam. Kalau yang saya tahu boleh. Yang saya tahu boleh. Jadi tidak ada masalah dengan wudu. Seperti misalnya wudu pada saat mau tidur ya. Itu termasuk bagian daripada syariat walaupun dalam kondisi haid. Ya, walaupun dalam kondisi haid, karena pernah Umar bin Khattab bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, semalam saya dalam kata Umar tertidur sebelum mandi, maksudnya mandinya nanti subuh ya, nanti subuh. Maka Nabi SAW mengatakan tidak masalah, asal kau wudhu dulu sebelum tidur. Padahal Umar dalam kondisi junub ya. Di sini boleh junub wudhu baru tidur, nanti menjelang subuh baru mandi. Berarti kan di sini wudhunya bukan untuk sholat ya, tapi wudhu sebelum tidur. Jadi walaupun wanita haid, kami sarankan tetap untuk berwudhu. Jadi nggak ada masalah dengan itu insya Allah. Kenapa dosa musyrik atau murtad sangat kejam? Katanya Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Semoga Ustaz bisa membantu saya menjawab pertanyaan dari suami saya. Kita tidak bisa membahasakan kejam ya. Tegas iya, beda. Kejam itu kalau manusia itu ya, dia tonjok sana sini, cungkil mata orang, dia merusak badan orang. Jadi dia kelihatan itu kejam. Kayak misalnya ada orang menyembelih hewan dengan cara sopan dan santun, sebagaimana Islam diajarkan, tapi misalnya dia sengaja memukul kepalanya, dia membunuhnya pelan-pelan dengan cara dikuliti dalam kondisi hidup. Ada hukuman kejam dalam Islam, tapi yang ada tegas. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tegas bagi dosa musyrik? Apakah Anda tahu apa itu musyrik? Musyrik itu istilah atau ismu fa'il dari orang yang melakukan kemusyrikan. Dan syirik diambil dari kata-kata syaraka yusyariku, ya, artinya mengikut sertakan, mempartnerkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat marah kalau dipartnerkan dengan makhluknya. Allah tidak mau. Makanya dikatakan di dalam surah An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la tidak pernah atau tidak pernah memaafkan dosa syirik, dan Allah masih memaafkan dosa selain syirik. Maksudnya kalau dia meninggal tidak sempat bertaubat, maka di hari kiamat nanti semua dosa-dosa selain syirik dan kekufuran masih bisa dimaafkan. Tapi dosa ini tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah marah. Dalam sebuah hadis Bukhari, kata Nabi SAW, Allah berfirman, wahai anak Adam, kalau kau datang padaku hari kiamat membawa sebanyak bumi ya, dosa, sementara kau tidak berbuat syirik kepadaku, maka aku pun akan mendatangkan pengampunan sebanyak itu untuk membersihkan kesalahanmu. Memang Allah marah karena Allah tidak suka dengan itu. Allah tidak suka dipartnerkan dengan makhluknya. Itu sebabnya kenapa sangat tegas masalah hukum seperti ini. Justru ini haknya Allah SWT. Sekarang misal teman-teman atau penanya ini sekarang, Anda sekarang misalnya Anda ini ada di satu perusahaan, dan perusahaan itu teman-teman sekalian pemiliknya punya peraturan. Apa peraturan pemiliknya? Dia mengatakan tidak boleh, misal tidak boleh pegawai punya dualisme dalam bekerja. Misal bekerja di sini dan bekerja juga di perusahaan lain. Sudah akadnya jadi sini. Pemilik perusahaan orangnya lembut, baik, santun, macam hal. Apakah kita mengatakan bahwasanya owner perusahaan itu kejam hanya karena tidak mengizinkan kita kerja di tempat lain? Jadi nggak bisa kita mengatakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang syirik dengan tegas berarti ini kejam, enggak. Atau ini tidak ketemu dengan sifat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tentu saja tidak. Itu adalah hak kausalitasnya Allah.